Oke, jadi di video kali ini gue akan coba ngebahas Itel S23 Plus. Untuk di harga 2 juta menurut gue HP ini bener-bener mantep banget. Oke, langsung aja, ini adalah video pengalamannya. Silakan. Halo semuanya, balik lagi sama gue, Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi ini adalah Itel S23 Plus yang udah gue pakai selama kurang lebih 3 bulan. Sebelum lanjut, gue akan bahas dulu spesifikasinya. Untuk prosesor, HP ini pakai UniSoC Tiger T616 dengan fabrikasi 12 nanometer. Untuk variannya cuma ada satu aja, 8GB RAM dan 256GB untuk storage-nya. RAM-nya juga bisa ditambahin pakai virtual RAM sampai 8GB. Dan untuk baterainya pakai 5000 mAh. Untuk di bagian layar pakai ukuran 6,78 inci, pakai model layar melengkung alias curve, panel AMOLED Full HD Plus 60Hz, peak brightness-nya di 500 nits dan udah terproteksi Gorilla Glass 5. Dan untuk OS-nya saat ini masih belum dapat update alias masih pakai Android 13 dan Itel OS 13. Di paket pembeliannya dapat boxnya, kabel Type A to Type C, earphone Type C, SIM ejector, buku manual, kartu garansi dan case. Kalau untuk kepala casan waktu gue beli itu masih dapet, tapi sayangnya untuk saat ini udah nggak dapetin kepala casan. Kalau untuk harganya waktu itu gue dapetin harga promo dan dapet di 1,9 jutaan aja. Tapi untuk sekarang harganya udah naik di angka 2,1 jutaan. Oke, jadi pengalaman gue selama gue pakai HP ini dan yang paling berkesan adalah di bagian layarnya. Gue ngerasa feelnya itu bener-bener udah kayak HP yang mewah dan kerasa flagship banget. Bezelnya tipis, layarnya melengkung dan model kamera depan udah pakai pansol. Wah, udah the best banget deh pokoknya. Always on display di sini udah ada walaupun cuma 10 detik aja. Ada fitur gimmick dynamic bar mirip sama dynamic islandnya HP boba. Fingerprintnya udah di dalam layar, layarnya udah termasuk luas, udah terproteksi Gorilla Glass 5 dan ada anti gores tambahan. Buat streaming YouTube dia maksimalnya di 1080p aja dan buat Netflix udah support wideband L1 di resolusi Full HD tanpa HDR. Kurangnya paling buat pemakaian outdoor, gua ngerasa HP ini masih kurang terang, auto brightness-nya yang ngaco pas di kondisi low light dan suka nggak sengaja kesentuh di layar lengkungnya ini. Tapi salah besar sih kalau gua nganggep ini adalah sebuah kekurangan, karena buat di harga 2 juta kualitas layar HP ini udah OP banget pak. Dimensinya juga ini tipis banget, 7,9 mm aja dan punya bobot yang ringan banget, cuma 178 gram. Asli ini HP bener-bener feel flagship banget. Tapi untuk backdoornya emang agak kurang sih, kelihatan kayak maksa banget biar dibilang ini HP mahal. Apalagi lihat frame kamera belakangnya yang ternyata aslinya itu kelihatan lebih gede dan masih pakai bahan polikarbonat. Tapi untungnya warnanya bagus dan dia nggak magnet sama sidik jari. Sejauh ini gue selalu pakein HP ini case karena gue ngerasa ngeri-ngeri sedap pak, takut bodinya itu baret. Dan selama 3 bulan alhamdulillah bodi belakangnya ini masih mulus. Untuk slot SIM tray-nya dia cuma punya 2 slot SIM card aja tanpa micro SD, tapi sebenarnya gue nggak ada masalah karena memori 256GB udah lebih dari cukup. Untuk speakernya sayangnya cuma ada satu aja alias masih pakai mono dan nggak ada fitur Dolby Atmos. Untuk kualitas suaranya bisa dibilang biasa banget dan kayak beginilah contohnya. Kalau untuk kameranya HP ini pakai kamera utama 50 megapiksel dan kamera tambahan deep sensor. Kalau untuk kamera selfie-nya dia pakai resolusi 32 megapiksel. Untuk menu kameranya itu kayak begini dan untuk mode more-nya itu kayak begini. Ada satu hal yang unik banget di HP ini, jadi dia punya flash di bagian depan. Dan bagusnya flashnya ini bisa dinyalain depan belakang secara bersamaan. Kalau untuk hasil fotonya kita realistis aja pak, nggak bisa dibilang bagus karena HP ini masuk di kelas entry level. Tapi kalau di compare sama HP di kelasnya, untuk kualitas fotonya ini bisa gue bilang ini termasuk bagus. Dan entah kenapa gue rasa foto zoom 2 kalinya itu lebih kerasa matang daripada kamera utamanya. Exposure-nya itu lebih dapet, detailnya lebih cakep dan tone warna yang lebih pop up. Kalau untuk videonya HP ini bisa record maksimal di 1080p 30fps dan kayak beginilah hasilnya. (4,2 kali 1 kali).
Ini Ultra Steady-nya. Bisa di zoom sampai 10 kali. Dan ini kamera depannya, dia 1080p 30 fps. Di belakang matahari dia masih bisa nangkep skin tone-nya. Dan yang ini steady-nya. Sayangnya dia ke crop, jadinya fotonya jadi lebih dekat gitu. Kalau untuk performanya buat di harga 2 juta, menurut gua performa segini udah termasuk bisa diandelin. Skor Antutunya gue dapet di 300 ribuan dan skor storage testnya bisa dapet di 43 ribuan. Kalau dilihat dari skor storage testnya bisa dibilang dia udah pakai UFS. Gokil sih, HP 2 juta udah pakai UFS. Untuk dipakai split screen sebenarnya ini masih bisa dan masih aman, tapi buat YouTube itu selalu ke pause terus. Dan menurut gua RAM extendednya ini nggak begitu ngaruh, mending di set ke 3 GB atau 5 GB aja. Tapi buat performa harian kayak buka WA, sosmed, atau buat edit foto di Lightroom, HP ini cukup kerasa satset-satset. Kalau buat game kompetitif kayak Mobile Legends bisa dapetin settingan frame rate high dan grafik high. Di in-game gue pakai settingan tertingginya, dan untuk gameplaynya menurut gue masih kerasa kurang smooth, touch responnya juga kerasa kurang responsif, dan seringkali FPS-nya itu ngedrop. FPS-nya gue dapet di 19-59 FPS dan rata-ratanya di 53 FPS. Untuk suhunya tergolong masih aman di 40 derajat. Kalau untuk PUBG Mobile dapat settingan smooth extreme dan HD high. Karena ini bukan HP gaming, jadi gua main di smooth extreme-nya. Di in-game gua ngerasa masih kurang nyaman buat gameplaynya. Walaupun FPS-nya ini termasuk stabil, tapi entah kenapa gue tuh ngerasa nggak enak banget, dan touch responnya juga kerasa kurang responsif. Walaupun gyroscope-nya ini udah pakai hardware, tapi tetap nggak ketolong sama gameplaynya yang kerasa kurang smooth. FPS-nya gue dapet di 18-25 FPS dan rata-ratanya dapet di 19 FPS. Untuk suhunya masih aman di 38 derajat. Dan gue kagum sih HP ini bisa download Genshin Impact. Di sini gue bisa dapat settingan default lowest 30 fps, di in-game gue coba main di lowest 60 fps. Gue coba main di mode nyoba hero, menurut gue gameplaynya masih oke, tapi pas keluarin ulti kerasa drop buat FPS-nya. FPS-nya gue dapet di 20-39 fps dan rata-ratanya dapet di 23 fps. Kalau pas traveling FPS-nya lebih drop lagi, dapet di 18-30 fps dan rata-ratanya dapet di 20 fps. Tapi masih oke lah kalau cuman buat nyelesain misi harian. Buat suhunya tergolong masih aman juga di 40-41 derajat. Overall menurut gua HP ini kurang cocok buat main game kompetitif, tapi buat main game casual atau single player HP ini masih oke banget. Kalau untuk baterainya bisa dibilang baterai 5000 mAh dari HP ini termasuk awet. Gue dapetin SOT sekitar 3 jam dan dapetin screen of time-nya di 14 jam. Artinya HP ini masih bisa dipakai seharian, tapi balik lagi ke pemakaian masing-masing sih. Dan untuk PC Mark baterai life gue dapet di 11 jam 36 menit. Ini juga termasuk oke karena bisa bertahan lebih dari 10 jam. Kalau buat ngecasnya gue tes itu dari 2-50%, 1 jam 7 menit, dan kalau sampai 100% 2 jam 43 menit. Oke, kesimpulan gua, buat kalian yang mau ngerasain HP flagship experience, menurut gua HP ini jadi kandidat yang OP banget. Kualitas layarnya bagus banget buat di harganya, ada fingerprint di dalam layar, curve display, bodinya tipis, enteng banget buat dipakai harian. Hasil fotonya oke, performa buat harian bisa diandelin, baterainya cukup awet, memori internalnya udah cukup gede, ada NFC-nya dan masih dapat update 2 tahun. Kurangnya paling di paket pembeliannya yang sekarang itu nggak dapat kepala casan, nggak ada audio jack, speakernya juga masih mono, belum 5G, auto brightness yang ngaco di kondisi low light, dan GPS-nya kurang akurat. Tapi overall buat di harga 2 juta, Itel S23 Plus ini udah bener-bener bagus banget. Oke, mungkin segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak, gue Tirto cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.